Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fitri Nuraili dan rekan saya Siti Nurul Sofiatun dari kelompok 8. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep pemikiran pendidikan Islam perspektif Naqib al-Atas dan Ibnu Taimiyah. Yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang konsep pemikiran pendidikan Islam perspektif Naqib al-Atas. Yang pertama yaitu biografi Naqib al-Atas. Profesor Dr. Syekh Muhammad Naqib bin Ahli bin Abdullah bin Muhsin bin Muhammad al-Atas yang biasa disapa dengan al-Atas. Beliau dilahirkan pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Al-Atas merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, yang termasuk orang-orang yang beruntung, karena beliau merupakan keturunan ke-37 dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Syekh Ali bin Abdullah al-Atras dari Saudi Arabia, dan ibunya yang bernama Syarifah Rakwan al-Idrus dari keturunan kaum ningrat dan berdarah biru. Sejarah pendidikan al-Atas dimulai sejak beliau berumur 5 tahun, ketika beliau tinggal di Johor Bahru bersama pamannya yang bernama Encik Muhammad. Al-Atas menjadi seorang ilmuwan dengan karya-karyanya yang terkenal di dalam bidang keilmuan, yang jumlahnya mencapai 22 buku serta 30 makalah yang diklarifikasikan menjadi 2, yaitu karya-karya kesarjanaan dan karya-karya pemikiran lainnya. Beliau juga aktif dalam bidang organisasi dan menjadi dosen tetap di Universitas Malaya dan berbagai jabatan lainnya. Konsep pendidikan filsafat perspektif Naqib al-Atas. Gagasan pendidikan Islam, terma tarbiyah, taklim, dan takdib merupakan suatu terma yang disepakati ke kalangan dunia pendidikan Islam yang menjadi istilah dalam pendidikan Islam. Terma yang paling banyak digunakan adalah terma tarbiyah, yang kemudian al-Atas mengkritik orang-orang yang memakai istilah tarbiyah dan taklim. Karena menurut beliau, terma tarbiyah bukanlah terma yang tepat dan benar untuk pendidikan Islam. Aristiasin menjelaskan bahwa tarbiyah dan taklim hanya melibatkan aktivitas fisik yang berupa pengasuhan, pemeliharaan, perawatan, dan membesarkan, dan material, baik dengan harta maupun pengetahuan, di mana kedua istilah tersebut lebih berorientasi kepada konsep pendidikan Barat. Tetapi jika konsep pendidikan Islam menggunakan takdib, maka di dalamnya sudah termasuk tarbiyah, pengasuhan yang baik, taklim, pengajaran, bahkan juga ilmu kearifan, keadilan, dan kebijaksanaan, serta kebenaran. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam Naqib al-Atras. Menurut al-Atas, tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebajikan di dalam diri manusia sebagai orang yang lebih berorientasi kepada individu serta menjadi bagian dari suatu masyarakat. Konsep tujuan pendidikan al-Atas ini menciptakan manusia yang paripurna atau insan kamil, berbudi luhur, baik dalam menyembah Allah, dengan membangun struktur kehidupan dunia dengan apa yang diisyaratkan untuk menjunjung tinggi imannya, serta menjadi manusia sejati sebagai warga negara dan sebagaimana manusia bernilai spiritual yang tidak hanya entitas fisik yang pragmatis dalam kegunaannya bagi negara dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk sistem pendidikan Islam al-Atras. Menurut al-Atas, bentuk sistem pendidikan Islam tidak dapat terlepas dari pemaknaannya terhadap konsep pendidikan. Sistem pendidikan Islam bagi al-Atlas haruslah mengandung unsur-unsur adab ataupun etika dan ilmu pengetahuan. Kurikulum al-Atas diambil dari kategori yaitu ilmu-ilmu fardhu ain dan ilmu-ilmu fardhu kifayah. Di dalam ilmu fardhu kifayah
fardu ain yang memahami pemberian Allah yang mencakup ilmu-ilmu agama meliputi pembacaan dan interpretasi kitab-kitab suci Al-Quran, As-Sunnah, syariat, fikih dan hukum, teologi ilmu kalam, metafisika Islam atau psikologi, kosmologi, dan ontologi, serta ilmu bahasa. Sedangkan ilmu fardu ain kifayah yang memahami ilmu-ilmu pencapaian manusia yang meliputi ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teknologi, perbandingan agama, kebudayaan barat, ilmu linguistik, dan sejarah Islam. Al-Atas juga menggunakan beberapa metode dalam pendidikan Islam, di antaranya metode tauhid, metode metafora, dan metode cerita. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai makalah yang kami presentasikan. Poin yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu konsep pemikiran pendidikan Islam dari perspektif Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu biografi dari Ibnu Taimiyah. Nama lengkap dari beliau adalah Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Syekh Majduddin Abil Barokat Abdussalam bin Abi Muhammad Abdillah bin Abi Qasim Al-Hadar bin Muhammad bin Al-Hadar bin Ali Abdillah. Beliau lahir di kota Haran, tepatnya di wilayah Syria pada hari Senin 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 22 Januari 1263. Dan beliau wafat di Damaskus pada malam Senin 20 Zulqa'dah 728 Hijriah atau 26 September 1328 Masehi. Ayahnya bernama Syihab ad-Din Abdul Halim Ibnu Abdul As-Salam adalah seorang ulama besar. Ia juga seorang khatib dan imam besar di Masjid Agung Damaskus. Beliau juga guru tafsir dan hadis, juga direktur Madrasah Dar al-Hadis As-Sukariyah, yang mana itu adalah salah satu lembaga pendidikan Islam bermadzhab Hambali yang sangat maju dan berkualitas pada saat masanya. Ibnu Taimiyah ini adalah seorang literalis atau tekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat tentang akidah dan ibadah. Akan tetapi, soal muamalah lebih luas dan tidak kaku. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, akhlak, tasawuf, mantik atau logika, filsafat, politik, pemerintahan, tauhid atau kalam, dan lain-lain. Nah, dari karya-karya tersebut, pemikiran Ibnu Taimiyah dapat diketahui, termasuk juga pemikirannya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, setelah kita mengetahui biografi dari Ibnu Taimiyah, kita masuk pada konsep pemikiran filsafat pendidikan Islam dari perspektif Ibnu Taimiyah. Seluruh pemikiran Ibnu Taimiyah di bidang pendidikan itu dibangun berdasar keterangan yang jelas, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman yang mendalam, jernih, dan energik. Pemikirannya di bidang pendidikan merupakan respon terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Islam pada saat itu, yang menuntut perpecahan secara strategis melalui jalur pendidikan. Pemikirannya yang pertama yaitu falsafah pendidikan. Dasar atau asas yang digunakan sebagai acuan falsafah pendidikan oleh Ibnu Taimiyah adalah ilmu yang bermanfaat sebagai asas bagi kehidupan yang cerdas dan unggul. Menurutnya, ilmu yang bermanfaat itu didasarkan atas asas kehidupan yang benar dan utama, yaitu ilmu yang mengajak kepada kehidupan yang baik yang diarahkan untuk berhubungan dengan Al-Haq atau Tuhan. Yang kedua, yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan pendidikan ini dibagi menjadi 3, yaitu tujuan individual, tujuan sosial, dan tujuan dakwah Islamiyah. Yang pertama, tujuan individual. Pada bagian ini, tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya pribadi muslim yang baik, yaitu berpikir, merasa, dan bekerja pada berbagai lapangan kehidupan pada setiap waktu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tujuan sosial. Pada bagian ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pendidikan itu harus diarahkan pada terciptanya masyarakat, baik yang sejalan dengan
diarahkan pada terciptanya masyarakat yang baik, yang mana itu sejalan dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu tujuan dakwah Islamiyah. Tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan menurut Ibnu Taimiyah adalah mengarahkan umat agar siap dan mampu memikul tugas dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Tiga yaitu kurikulum. Menurut Ibnu Taimiyah, kurikulum atau materi pelajaran yang utama yang harus diberikan kepada anak didik adalah mengajarkan putra-putri kaum muslimin sesuai yang diajarkan Allah serta mendidik agar selalu patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun kurikulum dalam arti materi pelajaran dalam hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai itu ada 4 diantaranya, yaitu yang pertama, kurikulum yang berhubungan dengan mengesahkan Tuhan atau tauhid. Yang kedua, kurikulum yang berhubungan dengan mengetahui secara mendalam atau ma'rifat terhadap ilmu-ilmu Allah. Yang ketiga, kurikulum yang berhubungan dengan upaya mendorong manusia mengetahui secara mendalam atau ma'rifat terhadap kekuasaan atau kudrat Allah. Dan yang keempat, yaitu kurikulum yang berhubungan dengan upaya mendorong untuk mengetahui perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang keempat yaitu bahasa pengantar dalam pengajaran. Ibnu Taimiyah menganjurkan agar mewajibkan penggunaan bahasa Arab dalam pengajaran dan percakapan. Hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa penguasaan secara mendalam dan teliti terhadap bahasa Arab merupakan tuntutan Islam dan sesuatu yang fardhu ain hukumnya di kalangan ulama salaf. Yang kelima yaitu metode pengajaran. Menurut Ibnu Taimiyah, pada garis besarnya, metode pengajaran dapat dibagi kepada 2 bagian, yaitu metode ilmiah dan metode irodiyah. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan pemikiran yang lurus dan memahami dalil, argumen, dan sebab-sebab yang menyampaikan pada ilmu. Sedangkan metode irodiyah adalah metode yang mengantarkan seseorang pada pengalaman ilmu yang diajarkannya. Tujuan utama metode ini adalah mendidik kemauan seorang pelajar sehingga hatinya tergerak untuk tidak menginginkan sesuatu kecuali yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cintanya. Yang terakhir yaitu etika guru dan murid. Ibnu Taimiyah membagi etika guru dan murid kepada 2 bagian. Yang pertama, etika guru dan murid yang hanya cocok pada zamannya, maksudnya pada zaman Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua, etika guru dan murid yang cocok atau berlaku sepanjang zaman, yaitu mulai dari zamannya hingga zaman saat ini. Namun pada makalah kami tuliskan yang dikemukakan itu etika guru dan pada murid yang cocok pada zaman Ibnu Taimiyah saja. Di situ dijelaskan etika guru terhadap murid, juga etika murid terhadap guru. Teman-teman bisa membacanya sendiri di dalam makalah. Cukup sekian penjelasan dari saya dan presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.